Dinyatakan lulus seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2022. Jika kita mendapatkan tampilan seperti ini, berarti kita tidak lulus teman-teman untuk PPG di tahun 2022 ini. Jadi seperti ini, kita klik yang bersedia ya, jangan sampai nggak bersedia. Setelah kita bersedia, nah berikutnya di sini kita akan ditetapkan sebagai calon mahasiswa PPG. Setelah tadi kita menyatakan bersedia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat semuanya, pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru terkait tentang sudah diumumkan untuk hasil seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2022. Ini adalah contoh untuk teman-teman yang dinyatakan tidak lulus seleksi akademik. Kemudian ini adalah contoh bagi teman-teman yang sudah lulus seleksi akademik PPG 2022. Kemudian bagi teman-teman yang sudah lulus, nanti ada langkah-langkah yang harus segera teman-teman lakukan ya, supaya bisa menjadi peserta PPG di tahun ini. Berikut ini adalah bagaimanakah cara cek kelulusan seleksi akademik, cara konfirmasi kesediaan, contoh penetapan mahasiswa PPG, dan juga cara lapor diri mahasiswa PPG dalam jabatan bagi teman-teman yang sudah dinyatakan lulus seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2022. Namun sebelum kita lanjutkan, saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, untuk yang pertama, bagaimanakah cara cek kelulusan seleksi akademik PPG tahun 2022? Untuk mengecek kelulusan seleksi akademik PPG 2022, teman-teman bisa melalui berbagai macam cara ya. Setidaknya ada dua cara untuk bisa ke sana. Yang pertama, di sini teman-teman bisa masuk ke ppg.kemdikbud.go.id, kemudian kalian bisa klik enter. Kemudian pada bagian ini kalian bisa klik pada bagian login SIM PKB. Kemudian di sini teman-teman bisa memasukkan surel dan password SIM PKB-nya, kemudian bisa klik masuk. Kemudian untuk cara yang kedua, ini teman-teman bisa masuk ke gtkbelajar.kemdikbud.go.id, kemudian teman-teman bisa klik enter. Berikutnya di sini kalian bisa scroll ke bawah. Teman-teman bisa pilih yaitu PPG dalam jabatan, teman-teman bisa klik masuk. Nah, selanjutnya di sini sama halnya dengan yang tadi, kita masukkan surel dan password SIM PKB kita. Berikutnya kita klik masuk. Berikutnya teman-teman setelah mendapatkan tampilan seperti ini, berarti teman-teman dinyatakan tidak lulus ya seleksi akademiknya. Ini bukan dikatakan tidak lulus, tapi belum lulus teman-teman. Nah, ada informasi kepada yang terhormat, atas nama kita dinyatakan tidak lulus seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2022. Jika kita mendapatkan tampilan seperti ini, berarti kita tidak lulus teman-teman untuk PPG di tahun 2022 ini. Selanjutnya bagi teman-teman yang dinyatakan lulus, ketika teman-teman masuk ke SIM PKB PPG Kemdikbudnya, kalian akan mendapatkan tampilan yang seperti ini, yaitu di sini dinyatakan sudah lulus seleksi akademik. Jadi kepada yang terhormat, atas nama kita, kemudian bidang studinya misalkan pendidikan guru sekolah dasar atau PGSD kode 027, dinyatakan lulus seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2022. Kemudian untuk jadwal pelaksanaan, ketentuan informasi lebih lanjut terkait tentang pelaksanaan PPG dalam jabatan 2022, ini dapat dilihat pada ppg.kemdikbud.go.id teman-teman. Ini langsung dari admin PPG. Jadi ketika teman-teman di sini dinyatakan lulus seleksi akademik, maka akan ada tampilan yang seperti ini, yaitu teman-teman dinyatakan lulus seleksi akademik, maka teman-teman bisa mengikuti tahapan berikutnya. Saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah dinyatakan lulus seleksi akademik ya PPG 2022. Semoga nanti bisa berkah dan sukses lancar untuk ikut PPG-nya di tahun ini. Kemudian nanti teman-teman bisa mendapatkan sertifikat pendidik, dan artinya teman-teman selain mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan serdik, juga akan mendapatkan tunjangan sertifikasi guru teman-teman. Nah, kemudian untuk langkah setelah kita ini apa saja teman-teman nanti? Ketika kita masuk ke ppg.kemdikbud.go.id yang merupakan situs resmi untuk pengumuman dan juga pendaftaran PPG dalam jabatan 2022, di sini belum disampaikan untuk pengumuman dan informasi lebih lanjutnya. Namun di sini untuk tahapan setelah teman-teman dinyatakan lulus seleksi akademik,
Ini adalah sesuai dengan alur ini teman-teman. Jadi tahapan calon peserta PPK dalam jabatan tahun 2022, yang mana di sini kita sudah mendapatkan untuk jadwal tentatifnya. Dimaksud dengan tentatif ini artinya masih bisa berubah ya teman-teman untuk jadwal ini. Namun untuk tahapan-tahapannya ini adalah tetap sama. Untuk jadwal tentatif penyelenggaraan PPK dalam jabatan 2022 untuk kategori 1 dan 2 ini adalah seperti ini ya teman-teman. Meskipun nanti untuk jadwalnya tentatif agak mundur sedikit, namun untuk tahapan berikutnya setelah teman-teman lulus ini adalah nanti akan sama. Yaitu nanti setelah teman-teman di sini kan kemarin melakukan pendaftaran dan seleksi administrasi. Berikutnya bagi teman-teman yang lulus seleksi akademik PPK 2022, maka berikutnya teman-teman melakukan konfirmasi kesediaan. Nah, nanti kita akan berikan contoh bagaimanakah cara untuk konfirmasi kesediaan. Nah, kemudian kalau misalkan kita sudah konfirmasi kesediaan, maka kita nanti akan ditetapkan sebagai mahasiswa PPK dalam jabatan 2022 pada saat jadwal penetapan calon mahasiswa PPK. Berikutnya setelah kita ditetapkan, dan nanti kita masuk pada LPTK mana atau perguruan tinggi mana. Berikutnya nanti kita melakukan lapor diri. Nah, lapor dirinya inilah ke LPTK masing-masing. Setelah itu teman-teman sudah masuk dalam rangkaian menjadi peserta PPK ya, mulai dari analisis materi pembelajaran. Kemudian nanti teman-teman mendesain pembelajaran, inilah sudah masuk dalam mata kuliah. Kemudian uji komprehensif. Nah, berikutnya praktik pembelajaran inovatif 4 SKS. Kemudian UKM PPK terdiri dari UKIN dan juga UP. Berikutnya setelah lulus teman-teman menjadi guru profesional di tahun ini juga. Nah, berikutnya di sini untuk jadwal tentatifnya untuk kita melakukan konfirmasi kesediaan ini kan tanggal 22 sampai 30 Juni teman-teman. Kalau misalkan sekarang ini kita pantau masih tanggal 23 atau 24 ya. Jadi nanti kalian akan bisa mantau di ppk.kemdikbud.go.id untuk jadwal konfirmasi kesediaan nanti adalah tanggal ini ya. Nanti maksimal sampai 30 Juni. Ini adalah untuk kategori 1. Kategori 2 nanti masuknya pada jadwal ini. Kemudian setelah itu penetapan mahasiswa ya, penetapan peserta. Setelah kita kan konfirmasi kesediaan ya, kita mau. Nanti kita melakukan penetapan peserta. Kemudian setelah ditetapkan kita melakukan lapor diri dan jadwalnya adalah sesuai dengan jadwal ini. Nah, berikut ini adalah untuk bagaimanakah cara konfirmasi kesediaan bagi teman-teman yang sudah dinyatakan lulus seleksi akademik PPK 2022. Nah, di sini teman-teman bisa masuk untuk konfirmasi kesediaan, nanti dipantau pada jadwalnya tadi secara berkala ya setiap hari. Jangan sampai ketinggalan. Kalau ketinggalan nanti teman-teman akan ketinggalan juga ya, dan nggak jadi peserta tahun ini. Ini pengalaman di tahun kemarin itu banyak sekali teman-teman yang lupa konfirmasi karena jarang buka akun SIPKB, akhirnya tertinggal. Sebenarnya lulus seleksi akademik namun nggak terjaring di PPG. Teman-teman bisa masuk ke gtkbelajar.kemdikbud.go.id. Nah, di sini gtkbelajar.kemdikbud.go.id. Kemudian kalian bisa klik enter. Kemudian di sini teman-teman bisa masuk ke PPK dalam jabatan, klik masuk. Nah, berikutnya di sini teman-teman masukkan surel dan password SIM PKB-nya, teman-teman bisa klik masuk. Selanjutnya teman-teman akan mendapatkan tampilan yang seperti ini teman-teman. Jadi nanti akan muncul yaitu formulir pernyataan kesediaan. Ini adalah tampilan formulir untuk pernyataan kesediaan. Apakah teman-teman ini bersedia apa enggak untuk ikut PPK di tahun ini dengan penetapan LPTK yang ada. Misalkan saja, nah di sini ini adalah atas nama kita, kemudian ini nomor UKG kita berapa, kemudian NUPTK kita, kemudian kita berasal dari SD atau mungkin SMP, SMA atau PAUD mana. Kemudian di sini kita itu berada di kabupaten mana, kemudian provinsi mana. Kemudian di sini kita dinyatakan bahwa setelah kita lulus seleksi akademik, calon mahasiswa PPK dalam jabatan tahun 2022 dengan informasi sebagai berikut. LPTK kita ini teman, jadi nanti pada form untuk konfirmasi kesediaan disebutkan yaitu LPTK kita. Ini adalah misalkan inilah saya LPTK-nya Universitas Muhammadiyah Malang ya, kemudian angkatan 1, kemudian untuk guru kelas SD. Nah, berikutnya nanti kita klik yaitu untuk konfirmasi kesediaan ini kita harus bersedia ya, supaya nanti bisa menjadi mahasiswa PPK tahun ini. Namun jangan lupa teman-teman, di sini ada form untuk cetak form A1 ya, nanti untuk kita gunakan lapor diri ke LPTK. Silahkan unduh cetak form A1 pada tombol berikut ini untuk melakukan lapor diri di LPTK. Teman-teman bisa unduh form ini, kemudian nanti diisi sesuai dengan data diri masing-masing. Jadi pada tampilan ini di sini kita checklist ya. Kita checklist di sini kalau misalkan kita bersedia, kita checklist, kita ditempatkan pada universitas ini.
guru kelas, kemudian statusnya adalah utama. Nah, di sini mungkin nanti akan ada dua, yaitu utama dan cadangan ya. Karena di sini kita utama, kata satu, kita di sini utama, kemudian kita checklist, kemudian di sini kita klik bersedia. Jadi seperti ini, kita klik yang bersedia ya, jangan sampai nggak bersedia. Setelah kita bersedia, nah berikutnya di sini kita akan ditetapkan sebagai calon mahasiswa PPG. Setelah tadi kita menyatakan bersedia ya, ada surat edaran untuk form A1. Berikutnya untuk lapor diri, cek